Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk merangkai waktu. Karena rangkaian waktu kita itu adalah dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan. Nah, kemudian rangkaian kita itu sudah minggu ketiga. Hari ini adalah rangkaian minggu ketiga dari tahun 2024. Mudah-mudahan rangkaian ini tersambung jadi amalan kita nanti di yaumil qiyamah, dan ketika nanti diminta pertanggungjawaban, kita masih dapat menyodorkan, saya sudah merangkai setiap minggu ketiga saya ngaji hadis. Nah, itu alhamdulillah. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita menginjak pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah yang masih membahas tentang beriman kepada Nabi para Rasul, maka sebelumnya saya menyampaikan apa yang telah saya sampaikan dalam khutbah di akhir tahun 2023. Saya ingat betul khutbah yang saya sampaikan adalah mensifati kita yang masih hidup-hidup ini, itu digambarkan oleh para ulama bahwa hidup kita itu ternyata hidup yang paling indah. Hidup yang indah dan yang terindah. Kenapa? Karena ternyata kita itu sedang menunggu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah gambaran terindah untuk kita. Kita yang posisi ini adalah posisi orang yang beriman. Jadi orang beriman itu hidup sekarang ini adalah hidup yang indah dan menunggu yang terindah. Kebalikannya, kalau orang yang tidak beriman itu adalah hidup yang sengsara dan menunggu kesengsaraan yang selama-lamanya. Itu hidup yang paling tidak nyaman. Maka Bapak dan Saudara sekalian, kita bersyukur bahwa sampai dengan hari ini kita masih digolongkan kepada orang-orang yang beriman. Artinya posisi apapun kita sekarang ini adalah posisi yang terindah, posisi yang amat indah. Apakah kita sedang sakit, apakah kita sedang nggak punya duit, itu pokoknya indah, karena kita menunggu yang terindah. Nah, kecuali kalau kita itu nggak beriman, duitnya banyak, itu tetap sengsara, karena dia itu adalah orang yang sengsara dan menunggu kesengsaraan. Nah, ini kan akan menjumpai kesengsaraan. Maka bersyukurlah kita. Maka sering disampaikan oleh para ustadz-ustadz, bersyukur karena hari ini kita masih dikategorikan dalam hidup yang indah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga keindahan kita, karena sewaktu-waktu keindahan ini bisa hilang, Pak. Jangan dianggap bahwa keindahan yang sedang kita alami sekarang ini kemungkinan bisa hilang. Nah, karena ketika kita menghadap Allah itu sampai kehilangan iman, nah itu sudah
Ini yang berbahaya. Nah, agar supaya ini tidak hilang, iman ini tidak hilang, maka majelis-majelis ilmu inilah, majelis-majelis seperti inilah yang untuk menjaga iman kita. Nah, ini ada korelasinya, Pak. Jadi majelis duduk di sini itu bukan untuk kepentingan Pak Saifuddin, bukan kepentingan Masjid Al-Ikhlas, bukan. Kepentingan kita menjaga bersama keimanan ini sudah agar supaya tidak lepas dari dada kita. Seperti duduk-duduk ini sungguh luar biasa, Pak. Sungguh luar biasa. Ini yang perlu saya sampaikan agar supaya ketika menyikapi ngapain sih dengerin ini bukan bain-bain, ini bukan hal yang remeh-temeh. Ini duduk di sini adalah dalam rangka menjaga iman kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama ketika kita mati dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaganya seperti ini, taklim ini, mengingatkan, saling mengingatkan. Nah, untuk itu iman ini adalah iman kepada para nabi, para rasul. Bapak-bapak dan saudara sekalian, kemarin sudah saya kasih pengantar rangkaian-rangkaian rasul-rasul yang diutus untuk bangsa-bangsa, untuk umat. Setiap umat itu ada rasul, ada utusan. Kemudian difahami oleh para sejarawan, hampir seluruh dunia ini ada orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul atau nabi. Karena walikulli ummatin rasul. Kemarin sudah saya sampaikan tentang ayat yang menyampaikan di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 ataupun surat kemarin dalam surat An-Nahl ayat 36. Jadi An-Nahl ayat 36 itu mengisyaratkan bahwa seluruh rasul yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada umat seluruh yang ada di dunia ini. Hanya saja ketika sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka diutusnya Nabi Muhammad itu adalah untuk seluruh manusia di dunia ini. Jadi tidak dikenal lagi ada nabi untuk umat, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan menulis tentang kurun waktu dakwah Nabi. Kalau dulu kita masih ingat tentunya bahwa kurun dakwah Nabi Muhammad SAW itu kurang lebih 23 tahun. Tentunya Bapak dan saudara sekalian pengen tahu, setidaknya pengen tahu rangkaian nabi-nabi yang diutus ke dunia ini, dari mulai sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu pada kurun waktu apa dan keadaan situasi yang bagaimana. Kalau Nabi Muhammad SAW itu diutus ketika ada dua kerajaan yang saling bersaing. Nah, kalau bahasa kita sekarang blok timur dan blok barat. Ya, blok timur dan blok barat. Dulu juga sama, ketika Nabi Muhammad SAW diutus di Makkah, diangkat menjadi Rasul, ada dua kekuasaan, yaitu Kaisar Romawi dan Kaisar Persia. Sama. Apakah nabi-nabi dulu juga semacam itu? Apakah langsung ke pusat pemerintahan? Apa cuman di bagian terkecil saja? Contoh Bapak dan Saudara sekalian, contohnya aja Nabi Ibrahim. Kalau Bapak-bapak pernah mendengar kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu bertemu dengan raja di Mesir, kemudian ketemu raja di Babilonia, kemudian dia pergi ke Palestina. Dulu dinamakan Syam, Palestina, kemudian pergi ke Mekah. Rangkaian-rangkaian ini tentunya kita hanya dengar cerita saja. Kapan itu terjadi kan belum pernah itu. Kemudian sesudah Nabi Ibrahim ada turun ke Nabi Yusuf. Kita dengar terkenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu juga sama. Dia hidup di Mesir. Ketika dibuang, kemudian ditemukan, dijual di Mesir, dia akhirnya jadi pejabat di Mesir. Siapa yang rajanya Mesir? Apakah Fir'aun?
yang kita kenal, karena kita mesti Mesir itu mesti Fir'aun. Tidak ada ayat yang mengisyaratkan bahwa Nabi Yusuf itu di bawah Raja Fir'aun. Apa namanya? Fir'aun. Kemudian beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu beda lagi. Nabi Musa itu justru lahir di Mesir. Nah, ini kan beda lagi. Lahir di Mesir. Kemudian di bawah pemerintahan Raja Fir'aun yang mengaku Tuhan. Nah, Raja Fir'aun yang mengaku Tuhan apakah sama dengan yang menemukan bayinya Fir'aun? Apakah Fir'aun itu atau apakah lain? Nah, ini berkaitan dengan kurun waktu dan sejarah. Nah, ini saya pengen globalnya saja, Bapak dan Saudara sekalian, agar supaya cerita-cerita yang kita dengar, terutama Ibrahim, kemudian Yusuf, kemudian siapa? Musa, kemudian Yakub, ya, apalagi yang biasa kita Su'aib, ya, kemudian dan lain sebagainya lah. Bapak dan Saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menulis. Jadi para rasul, kurun waktu dakwah para rasul, kurun dakwah para rasul. Ini saya awali dari Ibrahim aja, karena Adam itu referensi yang saya dapatkan itu minim sekali, Pak. Karena Adam itu manusia pertama, umatnya nggak ada. Maka yang terjadi di situ itu apakah Adam yang menurunkan kita itu Adam yang terakhir atau Adam yang lain? Karena Adam itu para peneliti itu banyak. Adam itu bukan ini, ternyata Adam itu banyak. Nah, itu rangkaiannya banyak. Nuh juga demikian. Nuh itu apakah sudah seluruh dunia ini sudah banyak orang apa belum? Akhirnya rangkaian-rangkaian itu Bapak dan Saudara sekalian susah untuk saya pelajari, ya, untuk saya pelajari, dan itu memang kesulitan referensi. Yang pertama adalah yang saya sampaikan adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Menurut catatan ini tahun 1900 sebelum Masehi atau 2000 SM. Abad itulah 2000 Masehi. Nabi Ibrahim ini termasuk umur panjang Bapak dan Saudara sekalian. Maka beliau itu mendakwahkan, ada di tempat namanya dakwahnya, daerahnya dakwahnya satu adalah di Haron namanya. Kemudian ada di Palestina, Syam namanya, Palestina kalau sekarang, Palestina. Kemudian negaranya namanya Babilonia. Babilonia. Nah, ini yang kemudian kita kenal rajanya Namrud. Raja Namrud. Ini sekitar itulah. Kalau disepadankan dengan kita belum ada apa-apanya, Pak. Masih zaman batu kita itu. Kita belum ada sejarahnya. Untuk bangsa Indonesia belum ada sejarahnya. Tahun 1000 atau 2000 sebelum Masehi. Kalau sekarang ya sekitar 5000 atau ya 5000 tahun yang lalu atau 4500 tahun yang lalu. Kemudian Bapak dan Saudara, ini saya tulis saja dulu, Yusuf itu kurang lebih tahun 1700-an, 50 sebelum Masehi.
Ini rajanya Raja Mesir kuno. Mesir kuno. Ini nanti saya akan jelaskan itu apa bedanya Mesir kuno sama Mesir zamannya Nabi Musa. Kemudian yang ketiga itu Nabi Musa. Itu kurang lebih 1450 SM. Kurang lebih aja semuanya ini kurang lebih Pak ya. Sekitar abad soalnya disampaikan abad-abad gitu. Ini Mesir. Mesir Bani Israel. Israel. Ini dakwahnya sama. Ini adalah orang Mesir. Kemudian yang di sini Mesir dan Palestina. Kemudian di sini 4 itu Nabi Daud dan Sulaiman. Ini urutannya Pak. Sulaiman. Sekitar abad ke-900-an lah. 900 sekian sebelum Masehi. Mungkin ada dilihat di ada, tapi ini saya sekedar globalnya saja. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim. Sekarang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini prosesnya Bapak-bapak tahu di dalam Al-Qur'an banyak sekali disampaikan. Itu tentang pertama tentang Nabi Ibrahim ketika mendakwahkan kepada kaumnya. Kaumnya itu waktu itu cuma di kampungnya aja Pak. Bahasa kita di kampungnya aja lah. Karena disampaikan dalam Al-Qur'an itu bahwa Nabi Ibrahim itu ngelihat bapaknya bikin apa namanya? Bikin patung. Bapaknya bikin patung. Orang-orang ya beli patung kadang, terus akhirnya ngomong, "Pak, kayak begitu kok Tuhan kok dibikin baru dibuat." Itu berarti Nabi Ibrahim ada di kampungnya. Kampungnya mendakwahkan tentang ketauhidnya itu. Kemudian karena kampungnya itu di bawah kekuasaan negara, maka suatu ketika negara itu setiap tahun mengadakan kumpulan bersama. Nah, kalau di dalam perayaan 17 Agustusan lah, ngumpul. Nah, sewaktu itu Nabi Ibrahim punya ini diajak bapaknya. Ayo Ibrahim kita ke mana? Ke tempat upacara. "Ah Pak, saya sakit, nggak enak badan." Nah, itulah satu-satunya ketika Nabi Ibrahim nggak bisa memberi syafaat di yaumil kiamah ketika diminta, karena dia pernah padahal dia sehat tapi ngomongnya sakit. Itu yang pertama. Padahal pada rangkaian itu alasannya kan, "Pak, kalau begitu katanya sifat Nabi itu nggak boleh bohong, sidik harus benar. Tapi kenapa kok Nabi Ibrahim dalam Al-Quran disebut dia alasannya sakit, padahal dia nggak sakit, sehat dia." Yang dimaksud dalam tafsir sakit itu adalah sakit hatinya, melihat kelakuannya para kaumnya itu. Jadi tetap kategorinya nggak bohong. Tapi gara-gara itu Nabi Ibrahim tidak bisa memberi syafaat nanti di yaumil kiamah. Syafaat kubro. Akhirnya Bapak dan Saudara sekalian, baru kemudian ketika perayaan mengadakan negara, kemudian dia menyelinap ke dalam istana yang ada patung-patungnya, digemburin semua, disisain satu arca yang gede dikalungin kampak. Orang-orang akhirnya tahu siapa yang merusak berhala ini. Ya, kan orang kampungnya kan udah tahu, itu si Nabi Ibrahim. Nah, kemudian oleh itu baru ditangkap Nabi Ibrahim, sebagaimana Bapak ketahui. Kemudian Nabi Ibrahim dijatuhi bakar. Nah, ternyata dibakar Allah selamatkan.
yang dikenal dengan doa Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu adalah ketawakalan tertinggi Nabi Ibrahim ketika dia akan dibakar. Bahkan ketika itu Bapak dan Saudara sekalian, Nabi Ibrahim itu ditawarin malaikat mau diselamatkan, mau di ini, dia nggak mau. Ngapain? Pokoknya saya tawakal kepada Allah. Kalau Allah menghendaki bahwa saya mati kebakar, ya, maka dikenal dengan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu ucapan Ibrahim. Maka kita kalau mentok-mentok ya udah hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sampai segitu saja. Itu terjadi sekitar tahun itu, Pak. Teramat lama kalau dibandingkan dengan sejarah kita. Pokoknya jangan membandingkan sejarah kita. Kalau sejarah kita itu, seingat saya, kerajaan tertua itu di Kaltim, namanya Kutai Kertanegara, itu abad ke-5 atau ke-6 Masehi. Udah Masehi itu, Pak. Terus kalau tahun segitu itu belum ada catatan sejarah di bangsa kita, belum ada. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi Ibrahim. Terus rangkaiannya itu Bapak dan Saudara sekalian, ketika Nabi Ibrahim itu diusir karena dibakar itu, kemudian oleh rajanya tidak boleh tinggal di sini. Nah, tidak boleh tinggal di sini. Harus pergi. Kemudian Nabiullah Ibrahim pergi ke Palestina. Kemudian ketika di Palestina, kemudian Nabi Ibrahim juga menyampaikan dakwahnya terus. Dan ketika Nabi Ibrahim datang ke Palestina dengan saudara-saudara itu, ketemu dengan ponakannya namanya Lut, Nabi Lut. Bapak dengar Nabi Lut yang saya adalah Sodom itu sezaman dengan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim kemudian berpisah dengan Lut ke arah ke daerah Yordania namanya Sodom. Nabiullah tetap di Palestina. Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus sambil berjalannya waktu Nabiullah Ibrahim pengen keturunan. Nah, akhirnya sewaktu beliau diusir dari tanah itu Babilonia Pak, bukan masih di Babilonia, dengan Kan'an, namanya Kan'an. Pada itu dinamanya Kan'an. Usir, beliau mampir ke Mesir. Nah, Mesir itu siapa? Masih belum ada Fir'aun, Pak. Fir'aun itu ternyata peristiwa nanti di zaman Musa. Jadi masih ada raja Mesir tapi masih bukan Fir'aun. Namanya ya tetap raja. Al-Malik namanya, dalam Malik. Mampir ke sana kemudian diberi hadiah oleh raja Mesir itu Siti Hajar. Wanita yang kemudian dinikahi kemudian melahirkan Nabi Ismail. Nah, itulah rangkaiannya. Jadi ketika diusir mampir ke Mesir, bawa dapat oleh-oleh Siti Hajar, langsung ke Palestina. Palestina akhirnya punya istrinya mengandung si Siti Hajar. Sarah cemburu atau gimana, nggak enak, kemudian oleh Ibrahim dibawa ke Mekah, taruh di Mekah, keturunan Ibrahim Ismail di Mekah. Kemudian Siti Hajar juga mengandung, itu namanya Ishak. Nah, kemudian Ishak inilah yang menurunkan Yakub, kemudian Yusuf, itu Dawud, Sulaiman. Nah, itu keturunan Nabiullah Ibrahim. Jadi Yusuf itu dari mana? Yusuf itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Jadi sekitar 4 generasi atau 5 generasi itu Yusuf ke Ibrahim. Jadi ketika itu Yusuf terus punya anak Yakub, Ishak dulu, Ishak Yakub punya anak lagi, kemudian sampai Yusuf, Benyamin, Yahuda dan lain sebagainya. Jadi ini jaraknya sekitar 200-an atau 300 atau 200-an tahun lah. Jadi nggak banyak. Yusuf. Maka inilah migrasi pertama kaum Yahudi atau Bani Israel ke Mesir. Kalau dulu Ibrahim juga pernah ke Mesir, ini di zaman Yusuf dia pergi lagi. Orang-orang Mesir karena kelaparan,
makan Bapak pernah dengar ceritanya itu, kelaparan menuju ke arah Mesir karena Mesir waktu itu makmur akan. Kemudian terjadi peristiwa tentang surat Yusuf diceritakan. Ini Yusuf. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi pembesar di Mesir sampai sekarang itu masih ada. Karena ketika itu kalau bahasa kita sekarang adalah Menteri Ketahanan Pangan nasionalnya Mesir lah, bahasa kita itu. Karena dialah yang membuat irigasi untuk pertanian di daerah Mesir, dan itu bekasnya masih ada, Pak. Digali sekarang masih ada bekas parit atau irigasi yang dibuat di zaman itu. Itu masih belum Firaun, Pak, belum ada Firaun. Karena itu kasih generasi, kalau di dalam sejarah dunia itu disebut Mesir kuno atau Mesir pertengahan. Jadi masih belum ada Firaun, karena ketika sudah zamannya Musa itu kurang lebih jaraknya 400 sampai 500 tahun baru Mesir kuno itu ganti raja itu. Nah, kemudian baru dikenal Parau atau Firaun. Nah, Parau itu Firaun. Bapak dan saudara sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rangkaian sejarah dan ini berurutan, Pak. Namanya sejarah itu pasti akan terjadi terus berulang seperti Ibrahim, Yusuf. Baru itu aja sudah berulang. Inilah migrasi pertama kaum Bani Israel ke Mesir. Kemudian 400 tahun kemudian atau 500, ada sebagian mengatakan 300, 400. Udahlah, itu ahli sejarah yang tahu lah, kita cuma menyampaikan saja. Mesir sudah banyak Yahudinya, dan Israelnya sudah banyak. Kemudian ada ultimatum dari Raja Firaun karena dia mimpi kerajaannya akan dihancurkan oleh keturunan anak laki-laki dari Bani Israel. Kemudian setiap kelahiran Bani Israel yang laki-laki bunuh, yang perempuan silakan, nggak apa-apa. Kemudian Bapak juga pernah dengar ceritanya diselamatkannya Musa, sampai akhirnya Musa bukan hanya dibunuh tapi justru dipelihara oleh Firaun. Nah, ini Mesir ini sudah ganti pemerintahan, Pak. Bahasanya ganti waktu. Ganti kekaisaran. Kekaisarannya ini namanya Mesir baru katanya. Kuno tapi baru, Pak. Nah, itu baru dikenal namanya Firaun. Ini di Mesir ini ada namanya Parau, kalau di dalam Parau ya, atau Firaun. Kalau diarabkan menjadi Firaun, kalau di dalam Al-Quran Firaun. Nah, kemudian ini dikenal. Apakah raja-raja yang di sini ini banyak menerima dakwahnya? Sebagian ya, rakyatnya ada yang terima, kemudian pembesarnya ada yang terima. Tidak diceritakan rajanya menerima tauhid atau tidak, ini tidak diceritakan kaumnya, rajanya. Tapi ketika sudah sampai di bahasan Firaun, nah, karena Nabi Musa itu dipelihara oleh rajanya sendiri, oleh penguasanya. Bapak udah pernah dengar ceritanya itu, baru kecilnya aja sudah menyakitkan Firaun, karena ketika itu Firaun itu masih kecil kan dipelihara. Ketika dia dipelihara digendong Firaun, itu megang jenggotnya dicabut, ambrol, Pak, jenggotnya, nangis. Firaun teriak-teriak mau dibunuh. Ini kali anak yang mau menghancurkan singgasana saya, yang meruntuhkan, udah mau dibunuh. Jangan, itu masih kecil kok, kata. Nggak tahu katanya, nggak percaya. Akhirnya Firaun sama istrinya Firaun namanya Aisyah kalau nggak salah, itu diuji coba. Kalau bahwa ini anak kecil nggak tahu apa-apa. Yang satu itu bara api, yang satu itu roti. Kalau anak kecil itu tahu pasti ngambil roti. Nah, kebetulan Musa itu mau ngambil roti, Pak. Bayi Musa anak itu mau ngambil roti. Kemudian dalam riwayat itu ditapik tangannya, dialihkan oleh
siapa? Jibril ngambil bara itu bukan tapi ya di gelas lah gitu atau di mana gitu, dimakan. Kemudian ketika dimakan dia nangis kejar. Kemudian Fir'aun Musa itulah cedal sampai dia pengen ketika mendakwahkan kepada Nabi Fir'aun minta didampingi Harun supaya ngomongnya lancar. Cedal Pak, cedal karena gara-gara makan api, jadi makan taruh di piring gitu. Kan baru Fir'aun nggak jadi bunuh gara-gara itu Pak. Inilah itu sekitar 1400 atau 300-an sebelum Masehi. Jadi panjang sekali Pak. Kemudian di zaman inilah Bapak-bapak dan saudara sekalian, orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel yang dulu di zamannya Nabi Yusuf dari Palestina itu pindah ke Mesir, beratus tahun kemudian beranak pinak menjadi kaum minoritas di situ. Kemudian oleh Allah diberi janji untuk kembali ke tanah Palestina yang ada di dalam Taurat. Sampai sekarang gara-gara itu Israel sekarang bedadok kayak gitu Pak. Minta karena Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk kaum Bani Israel Yahudi. Sampai sekarang diaku, padahal di Palestina itu udah ganti kekuasaan, ditempati orang-orang Arab, orang Palestina dengan berbagai sumber. Ini begunda Zionis ini gara-gara ajarannya itu mengatakan bahwa Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan. Wah, itu diusirin semua. Itu sampai sekarang Yahudi itu ya memang itu kelakuannya. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking keras kepalanya Yahudi, keturunan Bani Israel itu keras kepala, sampai ketika Nabi Musa itu berkhalwat mau menerima Taurat disuruh ke Bukit Tur Sina hanya 40 hari. Kelompok yang tadi yang mau eksodus dari Mesir ke itu tersesat di Gunung Teh 40 tahun. 40 tahun Pak. Jadi nggak tanggung-tanggung. Tersesat kalau 3 hari, 4 hari, 4 bulan sih nggak apa-apa. Ini tersesat 40 tahun sehingga generasi tuanya itu habis semua. Mati semua, sudah nggak ada yang hidup. Generasi barunya itulah yang diajak ke Palestina. Tapi ya tetap kurang ajar orangnya. Tetap kurang ajar. Begitu mau masuk Palestina, disampaikan dalam Al-Qur'an itu, udahlah ya Musa, ini kan mau perang, udahlah, kamu kan punya Tuhan, kamu kan punya Allah, udahlah perangnya sama Allah, sana dah, kamu pasti menang, saya tak duduk-duduk aja di sini. Nah, itu kurang ajarnya orang Bani Israel begitu, kurang ajar Pak, betul. Dari dulu memang sampai sekarang itu kurang ajar itu. Bapak dan saudara sekalian, ini peristiwa banyak lah ini, kurun-kurun ini sejarah-sejarah dakwah ini, sejarah-sejarah para nabi ini. Kemudian Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ini sudah sampai di mana? Di Palestina, kemudian dapat keemasannya lah. Masa keemasan itu adalah ketika Daud dan Sulaiman mendirikan namanya istana yang sangat luar biasa, yang besar, kemudian sampai sekarang itu dihancurkan oleh namanya Bukhtanasor. Kalau dalam sejarah dunia namanya Nebukadnezar. Hancur lebur Pak. Istananya yang dulu dibangun oleh Daud dan Sulaiman habis, total habis. Enggak ada yang tersisa. Sampai orang-orang Yahudi yang ada di itu diangkut semua. Diangkut semua oleh Nebukadnezar, dibawa ke Babilonia. Karena itu ada di Babilonia, habis semua, dijadikan budak. Itulah sejarahnya kaum Yahudi tersebar ke seluruh dunia. Was disikat semua itu, sikat semua, nggak ada yang tersisa. Itu di zaman Nebukadnezar. Yahudi, kelompok raja kerajaan Sulaiman itu dihancurkan semua.
enggak tersisa satupun. Nah, itu cerita tentang para nabi yang berasal dari apa? Yahudi, Bani Israel. Karena Bani Israel itu banyak sekali, Pak. Nabi-nabi yang terus di Bani Israel. Sampai di sini Bapak dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang kisah-kisah nabi. Kisah-kisah nabi yang secara berurutan periodenya sekitar itu, dan kemudian ketika sudah sampai di sini Daud Nebukadnezar itu sekitar ini dihabisin nih. Peninggalan ini dihabisin sekitar kurang lebih 300 atau 400 sebelum Masehi. 300 sekian abad keempat sebelum Masehi lah, itu 400-an sebelum Masehi. Nah, ini sekitar 500 tahun kemudian habis. Orang Yahudi tersebar kemana-mana sehingga ada Yahudi yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, itu di zaman ini. Di zaman ini, ya. Di zaman ini. Yahudi jangan lu sebar akhirnya ada yang ke Madinah, ada yang tersebar ke daerah-daerah ini. Dulu Yahudi itu ngumpul, Pak, ngumpul dari satu keturunannya Nabi Yusuf, Exodus, migrasi, kemudian migrasi ngumpul banyak, Exodus itu balik lagi di zaman Nabi Musa. Mungkin sampai sini, nanti insya Allah minggu depan Nabi sebagai uswatun hasanah. Ini baru sekilas saja, Pak. Saya cuplikin aja. Nabi-nabi yang berkompetensi dalam sejarah dunia, yang teridentifikasi oleh sejarah, oleh artefak-artefak peninggalannya. Seperti Nabi Yusuf itu ada peninggalan di daerah Mesir, itu ada. Kemudian Nabi Musa itu peninggalannya juga ada, dan yang lain. Nah, Nabi Musa itu terkenal dengan Fir'aun, yang kemudian Fir'aunnya itu diketemukan abad ke-19, diteliti oleh Mudato Morris Bukail, itu adalah Ramses ketiga. Ramses ketiga, anak dari Ramses kedua. Kalau bahasa itunya apa lupa saya. Nah, itu Ramses ketiga yang memusuhi Fir'aun, yang mengaku Tuhan itu, adalah Ramses ketiga. Banyak, Pak, ini rangkaian ini, tapi minimal bagaimana perjuangan seorang nabi, seorang rasul dalam memberikan dakwah kepada umat, baik umat itu yang melingkupi dirinya atau lain, untuk mengesahkan Allah, tauhid, keimanan. Hanya sekedar itu. Maka Bapak dan Saudara sekalian, dalam surat Al-Hajj ayat 46 ini disebutkan, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaquluna biha aw adhanun yasma'una biha fa inna la ta'mal absaru walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Jadi apakah kalian itu tidak pernah jalan-jalan, bahasanya begitu. Apakah kamu tidak jalan-jalan ke dunia ini, ke bumi ini, padahal di sana itu banyak peninggalan-peninggalan atau hal yang lain berkaitan dengan sejarah. Dia punya hati, punya pikiran tapi enggak untuk berpikir, punya kuping, tapi tidak untuk mendengar, karena mereka itu buta hatinya, karena mereka itu sudah buta. Ada peristiwa-peristiwa yang tadi saya sampaikan, umat sana habis, umat ini habis, itu enggak mau berpikir kenapa, padahal dia itu kenapa dihabisin cuman gara-gara enggak beriman. Itulah Bapak dan Saudara sekalian, sekilas tentang kurun-kurun waktu para nabi. Saya enggak bisa menjelaskan semuanya karena tadi teramat panjang. Teramat panjang. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini urutannya Nabi Ibrahim. Ke bawahnya Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud. Nabi Ismailnya di mana? Oh ya, nah itu makanya ini. Ini kan urutannya, mohon maaf, apakah ada Nabi Ibrahim juga? Itu. Ya. Karena Nabi Ibrahim. Ya paham saya udah. Nabi Ismail. Nah, Iya kan? udah. Ya. Udah, tadi saya sudah jelaskan. Ini bukan
bukan urutan nabi, urutan kurun waktu. Kurun waktu. Ketika Nabi Ibrahim itu punya anak dua, namanya Ishak sama Ismail. Ishak itu menurunkan Yakub, kemudian menurunkan Yusuf, Bunyamin dan lain sebagainya. Itu. Kalau Nabi Ismail menurunkan terus turun sampai Nabi Muhammad. Kenapa saya tidak tulis? Karena tidak berkaitan dengan kurun waktu dakwah tentang raja-raja tadi. Yang turun raja-raja ketika Yakub, kemudian Ishak, Yakub punya anak juga rajanya tadi yang saya sampaikan. Itu hanya kalau kita ya cuman kabupaten lah, rajanya Babilonia, Mesopotamia, enggak diceritakan dalam Al-Quran. Jadi enggak diceritakan. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Mekah. Apakah itu rajanya ada di Mekah? Kan enggak. Ada dua kerajaan Pak, di Persia sama di Bizantium. Persia itu adanya di Iran, kemudian satu Bizantium adanya di Konstantinopel. Yang si Nabi Muhammad kan cuma di Mekah, enggak ada rajanya, tapi rajanya tetap di seperti itulah. Jadi itu hanya kurun waktu yang melingkupi dakwah Nabi ketika zamannya. Itu ada bukan urutan Nabi ini. Dari Nabi Ibrahim, anak gue yang satu anunya larinya ke Mulon, Ya, bukan begitu. Punya anak namanya Ismail. Ismail turunkan Nabi Muhammad. Kemudian Ishak itu menurunkan Yusuf. Itu. Jadi bukan urutan itu yang saya maksudkan, kurun waktunya. Jadi bukan urutan Nabi. Kalau urutan Nabi Adam, Idris, Nuh, apa gitu ya, saya nggak hafal itu. Nah itu, ini saya cuplik sampai dengan Nabi Ibrahim. Karena dari itulah bapak daripada para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini, termasuk Nabi Ibrahim itu adalah keturunan termasuk Nabi Muhammad itulah keturunan Nabi Ibrahim. Sampai di sini Bapak dan Saudara sekalian, kalau dengar cerita kan enak ya. Nanti besok terakhir, karena kalau saya cerita begini nanti besok tentang uswah hasanah. Uswah hasanah, Bapak dan Saudara, hanya dua yang disebut secara spesifik dalam Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Ini nanti kenapa uswah hasanah itu kok hanya dua yang dimunculkan secara spesifik tertulis di dalam firman Al-Quran, nanti kita bahas di ini. Ibrahim, makanya itu. Ini hanya sekilas saja pengetahuan sajalah, nggak usah dimasukin ini. Pokoknya diimanin bahwa Nabi itu 25. Salah satunya ini, kisah-kisahnya ya ini panjang. Itulah yang ingin saya sampaikan. Tidak harus tahu, itu hanya sekedar membuka wawasan bahwa dulu itu kalau Nabi berjuang untuk mendakwahkan tauhid itu berbagai halangan ceritanya itu. Jadi jangan disangka ketika Nabiullah Ibrahim itu, kalau secara spesifik Ibrahim itu dibakarnya itu yang bakar rajanya atau kelompok yang ada di lingkungan Ibrahim yang didakwahin itu. Ternyata dalam sejarahnya itu ketika sudah itu tidak dibakar, bahasa kita provinsinya lah, bukan kepada presidennya, bukan ke Jakarta. Yang menganu itu adalah presiden, gubernurnya. Itu bahasanya begitu aja lah supaya kita nyambung. Itu dibakar, ketika dibakar selesai selamat, dipanggillah ke Jakarta. Di sana baru diskusi dengan rajanya, dengan Namrud tentang saya itu adalah Tuhanmu, saya itu bisa menghidupkan dan mematikan saya. Kemudian seperti dialog-dialog dalam Al-Quran itu. Nah kemudian terjadi juga sengketa peperangan, tapi tidak besar peperangannya itu. Nabiullah mengumpulkan itu, kemudian Namrud juga mengumpulkan tentaranya, tapi belum terjadi peperangan. Allah mengutus nyamuk, ada yang mengatakan lalat, mengutus nyamuk, nyamuknya itu gede-gede katanya. Kemudian saking banyaknya itu menutupi matahari sampai gelap, sampai ini menyerang tentaranya Namrud itu, dihisap darahnya.
Kemudian Namrud yang ada di sana itu karena dijaga oleh tentaranya, dimasukin hidungnya nyamuk, masuk melalui hidung sampai matinya dia itu gara-gara nyamuk. Jadi banyak kisah-kisah itu Pak. Bapak harus dengar ya. Itu banyak kisah-kisahnya itu. Kemudian Nabi Ibrahim diusir tadi. Mungkin itu Bapak dan Saudara sebagai pengetahuan saja, sebagai wawasan. Nanti insya Allah besok Nabi sebagai uswah. Dan ini saya cuma 2 saja, yaitu uswah yang secara fisik disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mumtahanah itu tentang Ibrahim, kemudian surat Al-Ahzab itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa, berdoa, dan kemudian kita tutup dengan kafaratul masjid. Allahumma anta rabbi la ilaha wa ana abduka wa ana ahdika wa atika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.